Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa ilmu falak, mata kuliah ilmu falak hukum keluarga Islam ini Snu Temanggung. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan saya katakan terakhir sebelum UAS. Di mana pertemuan terakhir ini nanti saya upayakan untuk share beberapa tutorial atau cara simple untuk melakukan pengukuran atau kita katakan untuk melakukan koreksi juga dari arah-arah kiblat. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana teorinya tentang tentang arah kiblat segitiga bola, yang pada intinya kita itu dalam arah kiblat segitiga bola mencari sudut B, di mana sudut B itu ditarik dari arah dari kutub utara menuju B atau tempat kita yang merupakan arah utara sejati, sehingga nanti akan ketemu sudut B. Sudut B ini ditarik dari utara menuju barat. Dari utara menuju barat ini nanti akan ketemu sudut arah kiblat segitiga bola. Di mana sudut arah kiblat segitiga bola ini kemarin kita sudah menggunakan aplikasi Excel-nya itu ya. Pakai aplikasi Excel-nya itu dan mungkin Anda ketemu angka di sekitar ini. 65, kalau di tempat saya 65,3621. Kalau pakai tempat-tempat Anda mungkin di tempat-tempat yang lain beda kecamatan atau beda kabupaten mungkin masih akan tetap sama seperti ini 65, sekian, tapi nggak akan jauh perbedaannya. Tapi kalau di tempat saya di Kecamatan Bansari itu 64,3621. Jadi kalau secara desimalnya ya, secara derajatnya itu 65,3621. Kalau menggunakan jam menit dan detik atau derajat menit detik 65 derajat 21 menit 43,4856 detik. Itu dari hasil perhitungan aplikasi Excel dengan rumus segitiga bola ya yang telah dipraktikkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk dari apa yang telah kita lakukan, kita coba untuk mempraktikkan. Tapi sebelum dipraktikkan, saya terlebih dahulu akan memberikan penjelasan mengenai azimut. Karena azimut ini yang akan kita sepakati sebagai arah. Jadi kan pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang arah sudut B, di mana sudut B itu kemarin ketemunya di angka 65,3621 atau mendekati ini ya, atau mendekati sesuai dengan tempat Anda. Karena berbeda tempat, berbeda rintang dan berbeda bujur akan menghasilkan sudut B yang berbeda pula. Jadi kalau di tempat saya 65,3621 yang secara derajat menit detik itu 65 derajat 21 menit 43 detik. Mudahnya kalau dengan derajat saja tanpa ada menit detik itu 65,3621. Kalau dipecah menjadi menit dan detik itu 65 derajat 21 menit 43 detik. Seperti ini. Nah sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana tentang azimut. Karena azimut ini adalah kesepakatan ketika kita berbicara tentang sudut dalam kita katakan sebagai lingkar horizon, dalam lingkar horizon. Nah, kita pertama membahas dulu mengenai lingkar horizon. Apa itu yang disebut dengan lingkar horizon? Lingkar horizon adalah ketika kita memandang tempat kita itu dari atas sehingga kita anggap horizon itu sebagai sebuah lingkaran. Ilustrasinya seperti ini. Jadi lingkar horizon itu semacam kayak kita anggap tempat kita berdiri saat ini itu kita pandang dari atas, lalu itu adalah lingkaran. Jadi misalnya di sini itu adalah tempat kita. Jadi bumi itu kita pandang bukan lagi sebagai sebuah bola, tapi kita pandang sebagai sebuah lempengan lingkaran yang kita pandang dari atas. Jadi kita pandang dari atas berarti anggap aja misalnya di sini itu ada apa? Ada masjid ya, ada bangunan masjid misalnya. Ada bangunan masjid. Bangunan masjid ini misalnya bangunannya, lalu ini ini mustakanya ya, atau lalu ini menaranya misalnya, menara misalnya seperti itu. Jadi anggap aja seperti ini. Jadi
Jadi ibaratnya kita memandang suatu tempat itu dari atas, sehingga artinya kalau kita pandang dari atas sebagai sebuah lempengan lingkaran, maka arah yang atas ini kita sepakati sebagai arah utara. Artinya bawah ini kita sepakati sebagai arah selatan, lalu ini sebagai arah timur, lalu yang sini sebagai arah barat. Itulah lingkar horizon. Lalu mengapa kita harus paham lingkar horizon? Karena kita akan mensepakati satu istilah lagi. Jadi ini adalah lingkar horizon ya. Lingkar horizon. Horizon itu kan satu garis yang di ufuk gitu ya. Tapi garis ufuk ini kita buat sebagai lingkaran, mudahnya gitu. Jadi garis ufuk yang ada di sekitar kita itu kita pandang sebagai lingkaran dari utara ke timur, ke selatan, ke barat. Jadi kita pandang sebagai sebuah lingkaran. Nah, dari lingkar horizon ini nanti akan ada yang namanya azimut. Apa itu azimut? Azimut adalah letak posisi suatu tempat, suatu titik, baik di angkasa maupun di bumi, ya. Baik di angkasa maupun di bumi, tapi dipandang dari arah utara searah jarum jam. Kata kuncinya berarti yang namanya azimut. Apa itu azimut? Ini kalau bahasa mudahnya ya. Nanti bisa search di Google juga kalau pengen bahasa yang lebih formal. Ini kalau saya ambil referensi dari Wikipedia ya. Jadi pada intinya kalau kita berbicara azimut itu adalah sudut putar dari arah barat hingga timur. Jadi barat hingga timur. Tapi yang jadi poin adalah sebagai referensi sudut 0 dipakai arah mata angin utara. Jadi 0 sebagai arah mata angin utara. Dalam gambarnya yang namanya azimut itu dia tanda panahnya di sini ya. Tanda panahnya itu dia bergerak dari dari utara menuju arahnya. Dari utara menuju tempatnya atau posisinya. Artinya dia bergeraknya itu seperti ini. Apa ini? Searah jarum jam. Muternya itu searah jarum jam. Jadi dari arah utara menuju ke posisi yang diinginkan searah jarum jam. Itu kalau azimut versi Wikipedia. Versi yang lain, sudut-sudut yang terbentuk dari terreferensi pada meridian arah utara dinamakan azimut. Jadi terreferensikan itu dari arah utara, selalu dari arah utara. Dan yang jadi kata kunci lagi adalah putaran jarum jam. Diukur searah putaran jarum jam. Jadi itu dua kata yang akan kita pakai sebagai referensi ya. Jadi yang namanya azimut itu yang dia merupakan sudut ya. Kita katakan sebagai sudut. Yang mana arah utaranya itu sudut dengan arah U itu adalah sebagai 0 derajat. Sebagai 0 derajat artinya utara sebagai arah referensinya. Lalu selain arah utara sebagai 0 derajat itu bergerak searah jarum jam. Jadi dari arah utara sebagai 0 derajat bergerak searah jarum jam. Kenapa saya akan terangkan azimut? Karena 65 derajat yang kemarin kita dapatkan itu sebetulnya 65 derajat ini bukan berdasarkan tidak sesuai dengan azimut. Karena 65 derajat itu kan dari utara menuju barat. Padahal kita lihat di sini, kalau utara di sini menuju barat artinya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kalau kita buat ilustrasinya ya sekarang arah kiblat yang kemarin kita dapatkan itu secara azimut berapa? Jadi mudahnya kalau ini adalah garis menuju arah utara, lalu ada garis menuju arah barat. Di matematika sederhana, utara menuju barat itu ini kan siku-siku. Atau kita katakan ini adalah 1/4 lingkaran. Kalau lingkaran penuh ya, lingkaran penuh itu artinya dari utara menuju muter sampai ke utara lagi seperti ini. Ini 360 derajat. Artinya kalau hanya utara dan barat, ini sudutnya adalah 90
derajat. Artinya kalau di sini 90 derajat, dari sini sampai ke sini itu tinggal sisanya, yaitu 360 derajat. Artinya ini 90, di sini 90, sini 90, sini 90. Nah, sekarang kita akan abaikan 90 derajatnya. Yang penting Anda udah tahu bahwasannya kalau sudut kok siku-siku, itu pasti 90 derajat. Nah, sekarang kita implementasikan yang kemarin. Ini adalah sudut B, 65 derajat 21 menit yang diukur dari utara menuju arah kiblat. Artinya dari utara menuju arah barat 65 derajat 21 menit. Misalnya, arah kiblat tersebut adalah di sini garisnya. 65 derajat kan kalau ini itu 90, kalau garis ini itu 90, artinya 65 itu mungkin di sekitar sini. Kan tengah-tengah sini itu kan 45. Karena ini 90, maka tengah-tengah itu 45, artinya 65 mungkin di sekitar sini. 65 lah, 65, 45, sisanya 45, kalau 65 itu berarti 15 ditambah 5, ya, 20. Nah, 20 derajat itu kan berarti dia lebih condong ke arah baratnya, oke. Berarti ada di sekitar sini. Ini hanya kira-kira saja yang nggak pakai busur, nggak pakai apa. Ini sebagai ilustrasi, maaf. Jadi sebagai ilustrasi kiblatnya itu di sini. Nah, atau ini kayaknya kurang ke barat ya kalau 65. Nah, inilah arah kiblat. Artinya kiblatnya ada di sini. Ini Ka'bah. Jadi Ka'bah ada di situ sebesar tadi 65 derajat 21 menit 45 detik ya. Ini sekitar 65 derajat koma sekian derajat ya. 65, sekian derajat. Nah, sekarang dari arah ini apa yang bisa kita pakai secara azimut? Ingat, azimut itu dari arah utara sebagai 0 derajatnya. Lalu dia bergerak searah jarum jam. Artinya kalau kita berbicara azimut arah kiblat atau azimut kiblat, maka dia bukan 65 derajat, tapi dia bergerak dari sini ke sini sampai ke titik ini. Nah, artinya azimut arah kiblat itu gini. Muter sampai ke sini. Dari utara searah jarum jam menuju ke garis arah kiblat. Itulah azimut. Pertanyaannya, berapakah azimutnya? Kalau lingkaran penuh ini adalah 360 derajat, dari utara kembali ke utara itu 360 derajat, artinya dari utara menuju garis arah kiblat ini searah jarum jam itu 360 derajat dikurangi ini. Dikurangi 65 derajat 21 menit 43 detik. Berapa? Ya tinggal kita kurangkan saja ya, kita kurangkan. Kita coba kurangkan ya. Sekaligus belajar bagaimana cara menghitung hitung-hitungan kalau menghitung derajat dengan pengurangan. Jadi seperti ini, 360 derajat, 0 menit, 0 detik dikurangi ya. Kita kurangi dengan 65 derajat, 21 menit, 43 detik. Sebetulnya caranya itu hampir sama dengan pengurangan pada biasanya, tapi ingat dalam menit detik itu kan 1 jam itu kan 60 menit, 1 menit 60 detik, artinya angka terbesarnya itu bukan 10 tapi 60. Caranya bagaimana? Gini, 0 dikurangi 43, nggak bisa ya, berarti harus pinjam 1. Tapi pinjam 1 ini bukan satu angka tapi 1 menit, pinjam 1 menit. Tapi ini juga 0 nggak bisa dipinjam, artinya harus pinjam dulu ke sini 1 derajat. Dan 1 derajat atau 1 jam itu 60 menit, berarti apa? Ini pinjam dulu ke sini, 1 derajat 1 jamnya dipinjam ke sini menjadi 60 menit. 60 menit dipinjam ke sini menjadi dipinjam 1 ke sini menjadi 60 detik. Jadi di sini itu pinjam 60 menjadi 60 detik. Yang mana di sini itu 0 menit ini pinjam dari sebelahnya tadi kan 60 yang dikurangi 1. Artinya ini 59. Terus di sini sudah berubah menjadi 359. Jadi pinjem-pinjeman bahasanya dulu ya ketika kurang-kurangan. Nah, sekarang setelah dipinjam seperti ini ya.
Jadi pada intinya 360 derajat 0 menit 0 detik itu bisa berubah menjadi 35 derajat 59 menit 60 detik. Sama aja. Sekarang 60 dikurangi 43, hasilnya 60 dikurangi 43, hasilnya 17. Hasilnya 17, lalu 59 dikurangi 21 itu 58, 38 ya, 38 menit. 359 dikurangi 65 itu adalah 294. Jadi hasilnya adalah 294 derajat 38 menit 17 detik. Kita pakai satuannya. Kalau derajat atau jam itu pakai kelingkaran kecil, menit pakai strip atau garis 1, kalau detik pakai garis 2. Jadi kita katakan gini. Dari arah utara menuju arah kiblat, menuju garis arah kiblat ini, itu secara azimut searah ke jarum jam itu dia adalah 294 derajat 38 menit 17 detik. Ini yang dinamakan dengan azimut arah kiblat. Inilah azimut kiblat, gitu aja. Azimut kiblatnya dari arah saya 294 derajat 38 menit 17 detik. Kenapa saya memakai derajat menit detik? Karena biasanya pada aplikasi-aplikasi GPS itu penggunaannya pakai ini. Karena nanti kita akan mengadopsi ke sana juga. Nah, sekarang selain saya membicarakan tentang azimut kiblat, saya juga akan membicarakan tentang yang namanya azimut matahari. Karena azimut matahari ini digunakan ketika kita ingin mencari arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang matahari. Kenapa bayang-bayang matahari? Karena pertama, mungkin seseorang nggak punya kompas, ya. Yang kedua, mungkin bangunannya ini memiliki medan magnet yang tinggi sehingga justru akan mengganggu arah magnet kompas. Seperti yang saya bilang kemarin, kompas itu merupakan alat yang secara ketelitian itu sebetulnya memiliki ketelitian yang kurang bagus. Karena bisa terpengaruh tentang itu ya kemarin ya ada utara sejati dan tidak walaupun kecil sekali, dan juga berpengaruh juga dengan magnet di sekitarnya. Jadi kalau ada preferensi atau ada pilihan tentang penggunaan kompas atau tidak, itu bayang-bayang matahari lebih digunakan. Walaupun bayang-bayang matahari pun punya kelemahan, semua punya kelemahan lah. Jadi mau pakai kompas, mau pakai bayang-bayang matahari sama saja. Semuanya punya kelemahan, punya kelebihan. Tapi di sini kita perlu membahas juga tentang yang namanya azimut matahari, ya. Jadi matahari itu perlu diketahui dia memiliki yang namanya perjalanan garis edar. Kalau di sini itu timur, sini itu barat, utara, selatan, maka kita katakan satu waktu mungkin matahari itu di pagi hari dia di sini terbit di sini. Dari sebelah timur ada di sebelah utara, lalu dia bergerak ke sini misalnya. Atau kadang dia ada di sebelah tenggara. Di tenggara lalu bergerak ke sini misalnya. Tenggara menuju ke barat sini, atau dari ke timur laut menuju ke barat seperti ini, macam-macam. Itu bergantung dari dia di tanggal berapa, karena matahari itu kadang condong ke utara, kadang condong ke selatan. Dalam kasus ini itu misalnya sekarang kita berbicara pagi hari matahari ada di sini misalnya, ini matahari. Lalu matahari itu bergerak ke arah barat kan? Bergerak ke arah barat seperti ini. Lalu dia akan ada di sini pula kadang. Kadang dia akan ada di sini. Dia misalnya sekarang berada di sini misalnya. Bergerak lalu menjadi di sini. Artinya mataharinya itu bergerak dari sini ke sini. Apa yang saya ingin katakan? Matahari pun walaupun dia tidak berada di bumi, tapi kita bisa ukur azimutnya. Jadi azimut matahari yang di sini itu artinya kalau dia di sini berarti azimutnya dia di sekitar sini. Oh, dia di angka sekitar 60 derajat misalnya atau 50 derajat.
Lalu ketika semakin siang, dia azimutnya berubah menjadi misalnya dia hanya 10 derajat. Ketika semakin sore dia ada di sini. Boleh jadi nanti ketika tenggelam dia ada di sini. Jadi boleh jadi ketika sore hari nanti azimutnya dia sekitar segini ini. 296 misalnya atau 300 derajat. Seperti itu atau 310 derajat. Jadi pada intinya matahari itu juga punya azimut. Tadi ada ilustrasi yang bagus ketika saya search di Google ya. Nah ini dia. Jadi ada lingkar horizon seperti ini. Lalu matahari ada di atas ini. Ini pagi hari misalnya karena ada di timur ya. Lalu ternyata ketika diproyeksikan ke bawah, seret gitu, bisa digaris di horizonnya, di lingkar horizonnya. Oh ternyata sudutnya itu adalah sudutnya itu segini. Oh ini yang dinamakan azimut. Nah azimut inilah yang dikatakan sebagai azimut matahari. Matahari yang ada di sini menyinari bumi ketika diproyeksikan dengan garis atau seperti ini, maka garis yang dihitung dari arah north and utara menuju garis dari mataharinya itulah azimut matahari. Kenapa saya katakan sebagai azimut matahari? Karena nanti kita akan mengukur arah kiblat dengan azimut matahari. Pakai aplikasi apa? Ada yang namanya aplikasi Sun Compass. Sun Compass tulisannya ya. Jadi bisa masuk ke Play Store ya nanti ya. Bisa masuk ke Play Store, dicari saja yang namanya Sun Compass. Tulisannya seperti ini. S-U-N Compass. S-nya 2. Klik 2, klik. Di sini ada beberapa pilihan, tapi pilih yang ini. Yang perusahaan pembuatnya itu AT-INS ya. Sun Compass with Qibla Angle. Sun Compass with Qibla Angle. Ini yang Anda install. Kalau di saya sudah install, jadi saya tinggal buka. Jadi install seperti biasa, seperti menginstal aplikasi biasa di Android, lalu tinggal setelah terinstall Anda buka. Nah, seperti ini wujudnya. Aplikasi Sun Compass ini pertama, dia nanti bisa mengukur sesuai dengan tempat, bisa mengukur arah kiblat sekaligus bisa mengukur arah matahari. Artinya nanti kita bisa menggunakan bayang-bayang matahari sebagai patokan. Ya, sebagai patokan kita bisa ukur. Sehingga nanti kita juga bisa langsung praktik. Bisa langsung mempraktikkan arah kiblat di suatu tempat. Nah, di sini terlihat. Di sini sun itu berada pada 40 derajat 23 atau kita set dulu ya. Jadi kalau kita sedang berada di suatu tempat, sedang diam, lalu kita pengen ngeset ini mataharinya ada di mana, kiblatnya ada di mana. Nah, ini arah yang sini itu menunjukkan bahwasannya kita pengen menganggap ini sebagai arah mataharinya. Matahari di sini. Matahari itu tegak lurus dengan HP-nya. Matahari tegak lurus dengan HP-nya. Lalu di sini kita bisa set. Nah, maka nanti akan ketemu setelah di set ini matahari ada di sini. Ada pada 40 derajat 23 menit 22 detik. Lalu selain itu kita juga bisa menemukan azimut kiblat yaitu 29,4 derajat 39 menit 36 detik. Lihat di sini. Kalau dengan perhitungan saya tadi kan 294 38 17. Ini kok 39 36? Ya, seperti yang saya bilang. Boleh jadi ini karena GPS-nya yang kurang akurat. Kan HP punya GPS ya, boleh jadi GPS HP-nya kurang akurat. Artinya ininya berbeda. Lintang dan bujurnya. Jadi HP itu secara otomatis dia akan mendeteksi lintang dan bujur. Tapi bisa dilihat juga di sini ini sedikit berbeda dengan yang kita praktikkan kemarin. Waktu menggunakan Excel pada bagian saya. Artinya memang penggunaan aplikasi itu nanti akan berbeda walaupun berbedanya itu dikit banget. Kadang ketika pakai aplikasi ini itu segini derajat segini menit, tapi pakai aplikasi ini segini derajat segini menit gitu. Tapi seperti apapun ternyata perbedaannya sangat sedikit sekali. Kalau dengan perhitungan saya tadi, azimut kiblatnya itu 294 derajat 38 menit. Di sini 39 menit. Artinya hanya berbeda 1 menit itu sangat dikit sekali. Karena 1 menit itu kan hanya 1/60 derajat. Itu dikit sekali, jadi nggak masalah.
Itu ibaratnya kalau dalam fikih lah, kalau dalam fikih kita katakan itu rukhsah. Itu masih dalam ranah yang dimakfu. Satu derajat aja saya kira masih dimakfu, apalagi hanya 1 menit kan gitu. Jadi ini secara fikih ini sangat tolerable. Tolerable itu apa ya? Sangat toleransi lah, sangat masih ditoleransi sekali. Lalu azimut mataharinya ada di 40 derajat 23 menit. Artinya apa? Kalau kita anggap ini sebagai arah utara, ya ini gambar yang tadi hampir sama ya. Ini utara, lalu kesininya itu 65 derajat lebih sedikit, sehingga ketemu arah kiblat. Ya. Lalu ternyata matahari itu ada di sini. Matahari itu dari utara ke mana? Ke searah jarum jam. Ini N ini utara ya. N utara menuju searah jarum jam akan ketemu matahari. Akan ketemu matahari. Lalu ketika diteruskan ke searah jarum jam sebesar 294 derajat sekian akan ketemu arah kiblat. Garis merah ini adalah garis azimut matahari, lalu garis hijau ini adalah garis azimut arah kiblatnya. Kalau di sudut horizon yang tadi, artinya kalau di lingkar horizon yang kita gambar tadi berarti matahari saat ini itu ada pada mataharinya ada di 40 derajat. Artinya kalau matahari ada di 40 derajat, kira-kira tadi ada di sini ya. Nah, inilah mataharinya. Matahari ada di sini. Matahari ada di sini sebesar 40 derajat. Jadi azimut mataharinya, ya, kita katakan azimut matahari, saya simbol aja. Azimut matahari itu berapa? 40 derajat, sekian. Artinya 40 derajat lebih sekian. Di jam ini ya. Setiap jam akan terus berbeda. Berbeda tempat, berbeda jam akan selalu berbeda. Makanya kita pakai aplikasi Sun Kompas. Sun Kompas itu adalah aplikasi untuk mengukur azimut matahari pada jam tersebut, pada tempat tersebut. Di mana jam ini itu adalah jam berapa ini? Saat ini itu jam 9.56. Jam 9 lebih 56 pada hari Sabtu 11 Juni 2022. 9.56 tadi atau 9.54 tadilah ketika kita ngukurnya itu matahari itu ada pada di sekitar 40 derajat lebih sedikit. Jadi azimut mataharinya itu 90 derajat, azimut kiblatnya itu 294 derajat lebih sedikit ya, 294 derajat lebih 38 menit. 39 menit itu kalau berdasarkan Sun Kompas dan berdasarkan perhitungannya seperti ini. Nah, angka-angka ini itu nanti akan kita gunakan sebagai dasar ketika kita melakukan pengukuran arah kiblat. Ya. Tapi tentu saja nanti ketika pengukuran arah kiblat kan waktunya udah berubah, maka nanti azimut matahari pun sudah berubah lagi. Jadi misalnya ini kan saya lakukan pada jam 10 kurang dikit di pagi hari. Misalnya saya pengukurannya nanti kok jam 2 siang, maka azimut mataharinya pun nanti akan berubah lagi. Karena azimut matahari akan berubah sesuai dengan jam, karena jam itu kan sesuai dengan matahari. Jadi matahari akan bergerak terus, artinya azimut matahari akan selalu berubah berdasarkan pengukurannya. Tapi misalnya saya melakukan pengukuran di jam ini, maka arah inilah yang akan menjadi arah nanti. Arah dari bayang-bayangnya. Ingat ya, misalnya ini mataharinya, artinya nanti bayang-bayangnya akan ke sini. Nanti akan ada yang namanya azimut bayang-bayang. Azimut bayang-bayang itu di sini nanti. Ini azimut bayang-bayang. Azimut bayang-bayang adalah arah lain. Atau kita katakan arah yang, kan kalau misalnya di sini ada suatu benda yang berdiri tegak lurus di tengah, berdiri tegak lurus, artinya kalau mataharinya itu ada di sini, di azimut 40 derajat, maka dia bayang-bayangnya itu akan menuju ke sini, bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya akan menuju ke arah barat daya ya, arah barat daya. Artinya kalau misalnya azimut mataharinya 40, maka di sini itu kan garis lurus ya, artinya 180 derajat.
maka azimut bayang-bayangnya itu nanti akan ada di sekitar 180 ditambah tadi 40, sekian derajat tadi, di sekitar 220 derajat, sekian. Jadi nanti azimut bayang-bayangnya ada di sekitar 220 derajat lebih sekian. Kalau pakai aplikasi Sun Kompas tadi, jadi kalau misalnya mataharinya itu kita set dulu. Sekarang sudah berubah lagi ya. Nah ini dia sudah turun lagi, ini udah 38 derajat sekarang. Artinya kalau ini adalah matahari, ya, ini utara, maka nanti bayang-bayangnya itu kan akan ke sini. Akan ke sini di angka sekitar ini nanti. Nah, kalau kita tarik garis lurus, seret, itu nanti akan ketemu di angka ini. Di angka sekitar 218 nanti. Kalau kita tarik garis lurus di sini. Karena di sini kan tambah 180 derajat. Ini angkanya itu kan 38 di sini ya. Lalu di sini itu ada angka 220, nanti di sekitar 218. Kenapa 218? Karena 38 ditambah 180. Itulah azimut bayang-bayang. Tapi mau pakai azimut bayang-bayang, mau pakai azimut bayang-bayang ataupun yang lainnya itu sama saja. Yang jelas pengukuran ini, hasil-hasil dari simulasi ini nanti kita teruskan dalam pengukuran arah kiblat yang sesungguhnya. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.